Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aing Wulan, SPD MMPD, Unit Kerja SMK Negeri 3 Bale Endah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama sharing ilmu mengenai hasil pemecahan masalah sulitnya memahami rumus barisan aritmetika di kelas 10 AT 12 SMK Negeri 3 Bale Endah. Baik Ananda sekalian, deskripsi permasalahan yang dihadapi. Kurikulum pada jenjang pendidikan menempatkan matematika sebagai subjek pembelajaran yang sangat penting. Namun demikian, banyak peserta didik memberi julukan matematika sebagai pelajaran yang sangat sukar. Sebab itu, perlu dikembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan peserta didik untuk belajar matematika. Dokumen National Council of Teacher Mathematics menyebutkan bahwa problem solving adalah fokus dari matematika sekolah. Peran sentral problem solving dalam pembelajaran matematika secara gamblang tercermin pada saat National Council of Teachers of Mathematics menyusun daftar yang dicantumkan pada halaman-halaman depan dari Basic Mathematics Skill, di mana dinyatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah adalah alasan penting mendasar mengapa matematika harus dipelajari. Akar masalah. Kesulitan terjadi ketika siswa menentukan prinsip. Seringkali terjadi ketika menyelesaikan suatu permasalahan di mana siswa suka keliru dalam menentukan konsep yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesulitan bisa terjadi dikarenakan dalam memahami bahasa soal tergesa-gesa, sehingga tidak dapat memahami dengan benar maksud dari soal tersebut, khususnya dalam mengerjakan soal cerita. Adapun kesulitan yang terjadi atau dialami oleh siswa saat mempelajari barisan dan deret, yaitu siswa yang tidak paham sehingga siswa tidak hafal rumus dengan baik dan benar. Siswa tidak bisa membedakan rumus pada barisan dan deret aritmetika dengan barisan atau deret geometri, dan siswa tidak teliti dalam memahami soal yang diberikan. Nah, untuk permasalahan tersebut saya coba memberikan solusi penyelesaian pemahaman rumus, yaitu saya meminta peserta didik untuk berpasangan dengan rekan satu meja peserta didik. Pertama, bertugas untuk memunculkan masalah, dan peserta didik kedua bertugas untuk menyelesaikannya. Dan pada tahap berikutnya, mereka akan bertukar peran, bertukar tugas. Ya, tugas peserta didik yang pertama adalah memilih 4 hari pada kalender yang membentuk persegi. Dilakukan tersembunyi tanpa sepengetahuan peserta didik kedua. Selanjutnya, menyebutkan jumlah tanggal dari 4 hari yang telah dipilih sebelumnya. Peserta didik kedua bertugas menebak tanggal yang telah disebutkan dengan terlebih dahulu mengamati pola-pola bilangan yang membentuk persegi dengan merujuk pada kalender. Pola dari 4 tanggal yang membentuk persegi kalender dapat dijabarkan dengan terlebih dahulu memisahkan tempat pertama adalah N. Berturut-turut akan didapat nilai-nilai untuk tanggal kedua adalah N tambah 1. Ya. Kemudian tanggal ketiga adalah N tambah 7 dan tanggal keempat adalah N tambah 8. Berdasarkan pola-pola tersebut didapat bahwa N ditambah N tambah 1 tambah N tambah 7 tambah N tambah 8 nilainya sama dengan jumlah angka yang telah disebutkan oleh peserta didik pertama. Selanjutnya dengan operasi pindah ruas akan didapati nilai N berupa bilangan tertentu untuk tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, tanggal keempat, didapat dengan cara menambahkan yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya dengan 2, 7, dan 8. Nah, dari hasil permasalahan tersebut, melalui pemanfaatan media yang ada yaitu berupa kalender,
Media yang ada dekat dengan kehidupan sehari-hari, eksperimen mandiri peserta didik, dan bimbingan dari guru memungkinkan proses eksplorasi terjadi dalam proses pembelajaran, ya Ananda sekalian. Jadi Ibu ambilnya ini dari media yang berhubungan dengan kita sehari-hari, yaitu kalender ya. Nah, melalui permainan menebak bilangan membentuk pola persegi pada kalender dengan menggunakan pendekatan barisan aritmetika, dikemas dengan cara eksplorasi berkelompok, diharapkan peserta didik akan antusias dalam menghadapi pembelajaran matematika dan tetap menyenangkan. Nah, sumber dan rujukan dari penyelesaian masalah saya ambil menurut ahli matematika Anggraini ya dan Nurjana dalam bukunya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran. Dan sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam matematika.